gerombolan 212 yang akan menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia. Kalau nggak bisa beli tiket, bilang dong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Dimas. Info kali ini datangnya dari gerombolan 212 yang akan menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia. Kalau nggak bisa beli tiket, bilang dong. Jadi band asal Inggris, Coldplay, ini akan mengadakan konser di Asia. Dan di Jakarta, ini akan digelar tanggal 15 November di Gelora Bung Karno. Dan ini sudah dirilis kemudian kemarin harga tiketnya, ini kisaran antara 960.000 di kelas paling bawah, dan di kelas paling tinggi, VVIP, ini harganya 13.200.000. Nah, ini yang kemudian banyak sekali netizen atau juga masyarakat Indonesia yang sekarang ini lagi ya katakanlah ngumpulin duit, kemudian berlomba-lomba ingin membeli tiketnya, bahkan di kalangan artis pun semuanya kepingin menyaksikan konser Coldplay di GBK. Dan bahkan Habib Hussein Jafar ini pun juga akan menonton konser Coldplay ini. Kita tahu ya Habib Hussein Jafar ini seperti apa orangnya. Nah, kemudian gerombolan PA212 yang seperti biasa diwakili oleh Novel Bamukmin ini mengancam akan mengadakan aksi besar-besaran menolak Coldplay ke Jakarta. Jadi, Novel ini beralasan bahwa Coldplay ini adalah pendukung LGBT dan ateis. Nah, lo ateis ya. Nah, jadi begini. Mungkin yang dianggap ateis ini adalah Chris Martin, sang vokalis. Padahal sebetulnya Chris Martin ini bukan ateis. Dia ini adalah omnisme. Jadi saya sedikit memberi informasi kepada pemirsa Siwo TV sekalian, dan mungkin kalau misalkan Novel Bamukmin menyaksikan ini, omnisme itu beda dengan ateis. Kalau omnisme itu adalah mengakui semua agama ini benar, tapi tidak mengakui kebenaran mutlak. Jadi, mengakui konsep ketuhanan, tapi ketuhanan ini universal. Agama ini benar, agama B benar, agama C benar. Semuanya benar, tapi tidak ada kebenaran yang mutlak. Satu sama lain ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi mengakui semua agama. Itu yang dianut oleh Chris Martin, vokalisnya Coldplay. Beda dengan ateis. Ateis ini tidak mengakui konsep ketuhanan sama sekali. Chris Martin tidak menganut itu, dia menganut omnisme. Nah, kemudian beda lagi dengan agnostik. Agnostik ini mengakui ketuhanan, tapi belum bisa mempercayai kalau tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, ini yang membedakan. Yang seperti ini, Novel Bamukmin nggak bakal tahu. Kalau misalkan ada yang ketemu Novel Bamukmin, kasih tahu ya. Jadi beda antara omnisme dengan ateis. Lagi pula, kalaupun misalkan Chris Martin dan personil band Coldplay ini ateis semua, urusannya sama Novel Bamukmin apa? Gak ada urusan sama sekali. Lalu yang kedua, alasan menolak Coldplay adalah katanya mereka ini mendukung LGBT. Oke, kalau misalkan alasan itu mendukung LGBT harus ditolak, kita bisa terima. Tapi, kenapa dulu ketika pembalap Formula E, panitia Formula E yang datang ke Jakarta, mereka mempromosikan dan mengkampanyekan LGBT, mereka tidak menolak. Gerombolan 212 sama sekali tidak melakukan demo, tidak melakukan aksi menolak Formula E. Kenapa? Menolak kok pilih-pilih. Kenapa itu tidak dilakukan? Harusnya ketika dulu pembalap Formula E bahkan di mobil mereka ada bendera pelangi, mereka mempromosikan LGBT, bahkan di situs resminya Formula E, kemudian di akun media sosialnya dari FIA, ini mereka mempromosikan LGBT. Kenapa tidak menolak itu? Lagi pula kalau misalkan memang di beberapa negara Coldplay ini mempromosikan atau mendukung LGBT, ketika mereka datang ke Indonesia, kita kan bisa membuat perjanjian secara tertulis. Ketika Anda datang ke Indonesia, hormati kami yang mayoritas Muslim,
jangan mengkampanyekan LGBT. Kan bisa seperti itu, perjanjian tertulis di atas materai dan lain sebagainya, kontrak diatur seperti itu, kan bisa. Kenapa harus menolak kedatangan Coldplay-nya? Nah, sekarang kalau misalkan Novel Bamukmin dan juga kelompok PA212 mengatakan bahwa ateis, kemudian LGBT ini yang kemudian dikatakan sebagai kita ini mayoritas Islam, yang kalau misalkan mempromosikan LGBT ini berarti menghina Islam, menistakan Islam, dan itu kemudian melanggar Pancasila. Nah, ketika ada oknum guru ngaji, guru agama yang cabul kepada santrinya, kepada muridnya, oknum-oknum pondok pesantren yang kemudian melakukan pencabulan terhadap santriwatinya seperti Fahim Mawardi kemarin. Kenapa kalian tidak bersuara? Kenapa kalian tidak mengatakan ini bahwa menistakan agama? Kalian tidak melakukan aksi demo besar-besaran. Kenapa? Apakah mereka satu circle dengan kalian? Kenapa? Itu juga menistakan agama. Itu juga mencederai Pancasila. Kenapa tidak dilakukan? Bahkan sekarang info yang banyak sekali beredar, banyak sekali oknum-oknum yang mengaku cucu Rasulullah tapi kelakuannya tidak mencerminkan Rasulullah. Itu kan juga menistakan agama. Kenapa tidak didemo? Kenapa tidak mengancam melakukan aksi demo besar-besaran? Kenapa? Itu pertanyaan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kenapa kok pilih-pilih? Lalu kemudian, tidak hanya itu, tidak hanya menolak, Novel Bamukmin dan juga PA212 ini kemudian menebar ancaman. Kalau misalkan benar-benar Coldplay datang ke Indonesia, umat Islam akan bergerak, umat Islam akan marah dan akan mengepung bandara. Jangan salahkan umat Islam kalau misalkan terjadi tindakan-tindakan anarkis katanya. Lagi-lagi mengatasnamakan umat Islam. Padahal mereka ini minoritas. Kelompok PA212 ini segerombolan hanya segelintir orang. Ramenya cuma di medsos saja. Tapi ketika mereka turun ke lapangan, ketika mereka ada di lapangan, cuma segelintir orang. Bahkan sekarang sudah banyak yang taubat. Buktinya, tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi ini 82%. Berarti apa? Sisanya kadernya tinggal 18%. Berapa 18% dari total jumlah masyarakat Indonesia? Nah, itulah kemudian. Kenapa saya bilang menolak kok pilih-pilih? Ya ini, ketika acara Formula E yang begitu gencar mempromosikan LGBT, mengkampanyekan LGBT, tapi mereka ini karena didukung oleh junjungan mereka, Anies Baswedan, tidak melakukan demo, tidak melakukan penolakan. Tapi ketika Coldplay, musik, band musik yang akan menghibur masyarakat Indonesia, akan ditolak, akan dilakukan aksi besar-besaran, akan mengancam, mengepung bandara dan lain sebagainya. Tapi memang itu yang selalu dilakukan oleh gerombolan mereka. Ketika ada isu yang seperti ini, isu gurih, isu hangat, isu empuk untuk digaungkan, mereka akan melakukan aksi demo, kemudian mengincar dana-dana dari Bohir, mengajukan proposal, kita mau ada demo nih, ada isu hangat nih, coba kasih danai kami. Kemungkinan seperti itu. Nah, bisa jadi nanti, ini kan bulan Mei, konser bulan November. Masih ada waktu sekitar 5 atau 6 bulan lagi. Kalau misalkan 1 bulan saja mereka bisa demo 2 kali menolak Coldplay, kan dananya lumayan yang dikumpulin. Jangan-jangan bisa juga buat beli tiket nanti nonton konser Coldplay. Jadi bilang aja, Vel, kalau misalkan nggak punya dana buat nonton konser, sok-sokan mau menolak Coldplay dan sebagainya, kan bisa. Open donasi kayak apa, kayak membuat rekening dadakan, kemudian open donasi buat beli tiket konser Coldplay, kan bisa. Pakai sok-sokan ngancam segala. Saya curiga nih, jangan-jangan nanti dia juga ikut nonton konser Coldplay di GBK tanggal 15 November. Jadi itulah yang mereka lakukan selama ini. Ketika isu yang sama, kemudian dari panitia yang berbeda, ketika panitianya adalah orang-orang yang satu circle dengan mereka, segerombolan dengan mereka, mereka diam saja. Ketika yang melakukan penistaan agama ini adalah orang-orang yang satu circle dengan mereka, mereka diam saja. Tapi ketika yang berbeda, ketika ini dilakukan oleh katakanlah pemerintah atau swasta, atau katakanlah yang mereka bilang asing, mereka akan menolak dengan tegas, akan menolak, mengancam, akan melakukan aksi besar-besaran. Ya, tapi itulah gerombolan kadrun yang ada di Indonesia ini.
Tapi keberadaan mereka sepertinya masih tetap harus kita lestarikan. Supaya apa? Supaya bisa kita tertawakan bersama-sama. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk konser Coldplay November mendatang. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.